Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih meminjamkan umurnya kepada kita. Meminjamkan banyak nikmatnya kepada kita. Tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat itu. Tapi toh kenapa kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat cahaya, nikmat udara, nikmat air, nikmat api, nikmat pemandangan, dan nikmat buah-buahan. Nikmat-nikmat yang semua yang kita rasakan itu, kalau kita tidak syukuri jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apakah kita ini? Kita diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan sepuasnya. Tapi kenapa kita tidak bersyukur? Hanya mengucapkan alhamdulillah dan kita wujud nyatakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita tak malas? Maka jemaah yang berbahagia, semua yang kita lakukan, kita tidak menjalankan sunnah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu balasan Allah Subhanahu wa taala akan pedih dan sangat pedih. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala kita jalankan perintah-perintahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah hidup kita. Senang, bahagia yang hakiki, yang senang, yang sesuai dengan senang yang sesungguhnya. Begitupun juga salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti, senantiasa mencintai kita dan mengharapkan kita selamat dunia dan insya Allah selamat akhirat. Maka mari kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah terkhusus pada hari ini, di mana kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Semoga sehat jasmani dan sehat rohani kita. Dan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berniat dan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan perubahan-perubahan yang baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah judul yang akan saya sampaikan adalah 3 balasan orang-orang yang meninggalkan maksiat atau dosa atau kelalaian. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, memberikan nilai, memberikan, kalau bahasa manusia kepada manusia lain, penghormatan, kelebihan, kemuliaan, afdal bagi mereka yang pada posisinya bergelut dalam suatu kelalaian atau suatu dosa, namun karena niat, karena Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan semua itu, dia hindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan itu, dia pisahkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat. Maksiat di sini ialah segala bentuk pelanggaran-pelanggaran atau yang bisa mengakibatkan perbuatan-perbuatan dosa. Yang dimaksud perbuatan dosa adalah perbuatan yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala, baik itu tidak menjalankan perintah, dan dia juga menjalankan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang berbahagia, kalau kita yang alhamdulillah mampu keluar dari kehidupan hitamnya maksiat, maka alhamdulillah Anda adalah mendapatkan kabar gembira, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan,
atau memberikan kepada kita balasan yang sangat menggembirakan karena kita mampu meninggalkan maksiat itu. Oleh karena itu jangan tunda-tunda untuk ketika kita melakukan suatu perbuatan-perbuatan melanggar atau perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segera berniat dan bertekad untuk meninggalkan itu, karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Anda. Dan kita yang dalam keadaan sudah keluar dan bersih, maka pertahankan itu, insya Allah Allah juga akan memberikan kemuliaan kepada kita. Tapi kesempatan yang berbahagia ini khusus saya akan bahas sesuai dengan sabda Rasulullah SAW atau dalam didikan agama para ulama kita mengajarkan kepada kita bahwa kalau Rasulullah SAW man kharaja min zullil ma'siyah ila izzal ta'ah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari kehinaan atau maksiat dan menuju kepada kemuliaan atau ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 kemuliaan atau balasan. Jadi barang siapa di antara kita jamaah yang berbahagia, yang kebetulan berada dalam dunia kondisi yang maksiat atau perbuatan-perbuatan hina di mata Allah dan Rasulnya, dan juga bisa berakibat fatal dan jelek di mata manusia, dan dia segera meninggalkan, mencabuk dirinya dari perbuatan-perbuatan itu, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kebiasaan yang melanggar Allah dan mengisinya dengan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya. Balasan apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah aqnahullahu taala min ghairil mal. Orang yang meninggalkan maksiat, kehinaan maksiat dan menuju ke kemuliaan taat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kecukupan, memberikan kekayaan, memberikan kemewahan min ghairil mal, walaupun bukan berupa harta. Jadi jemaah, Anda akan menyandang suatu kemuliaan. Anda melekat dalam diri kita suatu kemuliaan di mata Allah dan Rasulnya. Ketika kita mampu meninggalkan, kita mampu mencabuk diri kita, kebiasaan kita, dan semua yang berkaitan tentang kita agar jauh dari kehinaan maksiat. Mungkin selama ini jamaah yang berbahagia, kita melakukan maksiat secara pribadi. Yang manakah itu? Suka malas-malasan beribadah kepada Allah, suka melalaikan perintah Allah, suka menyakiti orang lain, berbuat keji dan mungkar dan lain sebagainya, melukai orang lain, mengambil haknya orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, sampai melakukan hubungan terlarang dan lain sebagainya, sampai melakukan mohon maaf pencurian atau perampasan dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang bersifat maksiat itu kita mampu meninggalkannya dan menggantikan kehidupan dengan kehidupan kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada Anda, kekayaan kepada Anda. Walaupun sebenarnya kekayaan itu adalah kekayaan bukan dari materi atau harta, namun Anda akan diberikan kekayaan oleh Allah. Kekayaan apa yang sesungguhnya adalah kekayaan hati. Kekayaan hati yang dimaksud adalah hati kita merasa tenang, hati kita merasa bahagia, hati kita menjadi terpenuhi. Kenapa? Karena sudah bersih, sudah suci. Kenapa? Karena kita senantiasa bertekad karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat atau meninggalkan kehinaan-kehinaan yang
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jemaah yang berbahagia, beruntunglah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berubah diri, membenahi diri, untuk senantiasa sadar akan perbuatan-perbuatan yang jelek, maksiat atau perbuatan hina kita tinggalkan, kita buang, kita tanggalkan untuk menggantinya dengan ketaatan, kemuliaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua itu jemaah yang berbahagia, karena itu kebahagiaan yang kita rasakan itu adalah kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang akan menimbulkan penyesalan berkepanjangan. Apalagi kalau sampai kita gara-gara kita orang terluka, gara-gara kita orang sengsara, gara-gara kita orang menderita, gara-gara kita orang tersakiti dan sebagainya, maka itu akan menjadi dosa jariah dan akan dikenang sampai akhir hayat kita. Namun ketika kita ganti dengan ketaatan kepada Allah, kita jalankan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan dengan ikhlas ridha karena hanya menuntut ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah, percaya, Andalah sesungguhnya orang yang kaya. Kalau kita memiliki kekayaan itu, maka insya Allah berkah dan berkah akan datang kepada kita. Hidup kita akan menjadi berkah. Bukan hanya kekayaan hati kita miliki, tapi kita akan mendapatkan kekayaan berupa materi atau harta benda. Insya Allah jemaah yang berbahagia. Oleh karena itu, yang pertama ini adalah ketika kita meninggalkan maksiat dan menuju ketaatan kemuliaan, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Walaupun pada nyata yang sekarang itu, pada saat itu bukan harta benda berupa kekayaan, tapi kekayaan hati dan jiwa kita, serta kekayaan kebersihan dan kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Boleh jadi mereka lama masuk dan berpegang Islam, tetapi dia sering meninggalkan perintah-perintah Allah dan dia menganggap enteng berbuat dosa. Maka ketika Anda serius untuk meninggalkan semua kezaliman atau kesemua yang maksiat, maka Allah Andalah termasuk orang kaya di mata Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, yaitu wa ayyadahu min ghairil jundi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepadanya tanpa bala tentara. Jadi ketika Anda mampu meninggalkan maksiat menuju ketaatan yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan berupa kemampuan kepada kita, kehebatan kepada kita, walaupun sebenarnya bukan bala tentara yang banyak. Maksudnya apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jangan heran ketika ada kekuatan yang ada dalam diri kita, kekuatan untuk berubah, kekuatan untuk melakukan suatu tindakan, kekuatan untuk melakukan suatu perubahan yang baik, maka itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan kepada Anda. Dengan izin Allah, dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, Allah bisa keluar dari berbagai masalah yang ada. Anda mungkin banyak masalah, Anda mungkin banyak persoalan, Anda mungkin banyak kendala, tetapi dengan Anda memiliki keteguhan meninggalkan maksiat, meninggalkan kezaliman, meninggalkan dosa, menuju ke kemuliaan taat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada Anda, memberikan kehebatan kepada Anda, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Anda dan melindungi Anda dari berbagai macam bencana dan berbagai macam rintangan, halangan yang bisa mengantarkan Anda untuk memiliki semangat yang redup untuk melakukan suatu perubahan. Tapi alhamdulillah, dengan Anda meninggalkan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kehebatan kepada kita, memberikan suatu kejayaan kepada kita untuk menjadi manusia yang senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah au azzahu min ghairil asyirah. Ketika kita meninggalkan maksiat menuju kemuliaan taat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan memuliakan kita, memuliakan Anda walaupun tanpa banyak teman. Jadi ketika kita meninggalkan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat strata kemuliaan kepada Anda. Anda mulia di mata Allah dan Rasulnya, walaupun sebenarnya
banyak bukan teman-teman atau bukan orang-orang yang memuliakan Allah, tapi Allah memuliakan Anda. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, berbicara masalah kemuliaan, maka buat apa kita mulia di mata manusia, di mata ciptaan Allah, tetapi kita hina di mata Allah dan Rasulnya. Lebih baik kita mulia di mata Allah dan Rasulnya, kita dianggap di sekeliling kita tidak baik, namun kita mulia di mata Allah, itu lebih baik. Tapi lebih baik lagi jemaah yang berbahagia, ketika kita mulia di mata Allah, kita mulia di mata Rasulullah SAW, kita juga mulia di mata ciptaan-ciptaan orang-orang di sekeliling kita. Maksudnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkan maksiat, bertekad dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan yang penuh, dengan betul-betul ikhlas karena Allah, meninggalkan semua kesalahan-kesalahan yang masa lalu, meninggalkan semua kejelekan-kejelekan masa lalu, perbuatan maksiat yang melanggar perintah Allah dan senantiasa lalai dan malas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ganti dengan perbuatan taat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada Anda walaupun sebenarnya bukan banyak teman. Artinya jemaah yang berbahagia, Andalah orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita yang senantiasa berniat untuk menjauhi maksiat, meninggalkan maksiat, mencabut dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat kepadanya adalah orang-orang yang mulia. Jadi orang-orang yang mulia adalah berarti orang-orang yang suci, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang menggembirakan, orang-orang yang membahagiakan, dan orang-orang yang bisa memberikan cahaya kebaikan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Inilah yang ketiga kemuliaan yang diberikan kepada mereka yang senantiasa bertekad, bukan hanya niat, tapi mewujud nyatakan untuk sebelumnya melakukan suatu kemaksiatan, suatu pelanggaran dosa, suatu kelalaian beribadah kepada Allah, dan melakukan suatu perbuatan-perbuatan melanggar dan tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan menggantinya kemuliaan taat. Bukan hanya dia tidak berbuat dosa, tapi dia bersungguh-sungguh menggantikan dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka alhamdulillah Andalah termasuk orang-orang yang beruntung karena diberikan tiga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang memiliki sekarang berada di jalur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan-kebaikan, jangan berhenti untuk melakukan kebaikan, dan istiqamah untuk mengokohkan, meningkatkan untuk selalu berbuat yang baik, yang manfaat, dan kita senantiasa pelihara diri kita agar kita tidak terperdaya dengan iming-iming yang bisa menjadikan kita hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya didoakan saya agar saya bisa senantiasa teguh untuk istiqamah di jalan yang diridai Allah dan selalu bermanfaat, dan bantuannya agar channel ini bisa di subscribe, like, and share, dan apa yang kita lakukan itu insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.